Selamat pagi, siang, dan sore. Saya Arika Mutiara ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pemanfaatan Ruang oleh Anak pada Setting Ruang Kampung Praijing. Penelitian ini dilatar belakangi oleh naluri alamiah anak untuk memanfaatkan setting lingkungannya. Eh, terdapat beberapa contoh di sini, yaitu anak-anak pada lingkungan perumahan, lalu ada anak-anak pada kampung susun, dan terdapat juga lingkungan yang memang disediakan untuk anak-anak untuk bermain atau dimanfaatkan gitu. Yang menjadi fenomena menarik adalah bagaimana kampung Praijing sebagai kampung tradisional itu dapat mewadahi pemanfaatan setting lingkungan oleh anak. Selanjutnya ada perumusan masalah di mana diteliti perilaku pemanfaatan anak-anak kampung Praijing terhadap lingkungan kampung Praijing. Metode penelitian yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian yaitu Kampung Praijing, Desa Tabara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dan waktu penelitian yang dilaksanakan pada 4 September 2022 sebagai observasi awal, 6 sampai 10 September 2022 sebagai observasi dan wawancara langsung dengan tinggal di rumah warga. Populasi yang data merupakan aktivitas anak sebagai bentuk pemanfaatan ruang pada lingkungan Kampung Praijing, dan sampelnya adalah anak-anak klaster 1 dan klaster 2 Kampung Praijing yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya merupakan kerangka penelitian di mana penelitian ini terbagi atas survei tersebut dan analisa hasil dengan tinjauan pustaka tentang setting ruang, persepsi anak, serta persepsi yang membentuk perilaku. Selanjutnya ada kerangka teori di mana terbagi atas dua atribut yaitu non-fisik dan fisik. Dari yang non-fisik terdiri atas aktivitas yaitu persepsi dan perilaku serta jenis aktivitasnya yang akan dibahas melalui teori Fritz Steele dari buku The Sense of Place. Atribut fisik terdiri atas setting dari poin-poin bentuk ruang, perabot, warna, dan material, suara, temperatur, dan pencahayaan yang juga akan dianalisa dengan teori Fritz Steele dari buku The Sense of Place. Lalu selanjutnya ada perilaku pemanfaatannya yang akan dianalisa dengan teori James Jerome Gibson atau teori affordance dan Mitsuru Senda. Objek yang akan dibahas pada penelitian ini merupakan Kampung Praijing dari Sumba Barat yang terdiri atas 4 klaster dengan perbedaan elevasi sebagai pembagi imajinernya. Berikut spot-spot ruang terbuka pada Kampung Praijing yaitu Natara Marapu, Kubur Batu, sirkulasi yang terdiri atas jalan setapak, sirkulasi kendaraan, serta area bebas perabot. Selanjutnya merupakan teras rumah. Identifikasi setting ruang Kampung Praijing yang terdiri atas analisa titik amatan 1 dan titik amatan 2 sebagai sampel dari Kampung Praijing. Secara garis besar, aktivitas anak-anak pada Kampung Praijing sehari-harinya ialah sekolah, belajar, bermain, dan membantu orang tua. Sedangkan pada hari tertentu terdapat gereja pada hari Minggu dan kelas bahasa Inggris EGK. Selain itu, terdapat juga hari di mana mereka berkumpul saat acara ritual. Untuk hari libur sendiri memiliki intensitas aktivitas anak-anak paling tinggi. Sedangkan untuk lebih detailnya, aktivitas anak terbagi atas beberapa waktu tertentu, di mana untuk jam 6 sampai jam 10, anak-anak dominan bermain pada area Natara dan area setapak dan teras rumah. Untuk jam 10 hingga jam 15, mereka dominan pada area teras. Pada pukul 15 hingga 18, intensitas tertinggi terjadi pada area bebas perabot dan Natara. Selain itu untuk jam 18 hingga jam 20, kegiatan itu dominan berada di teras dan halaman rumah masing-masing. Berikut aktivitas anak-anak Kampung Praijing dari bermain bola, bermain permainan tradisional yaitu KCD, dan watu kaula, bermain ban, serta kelas bahasa Inggris. Lalu kita kembali ke kedua sampel klaster. Untuk klaster pertama, terdapat beberapa spot-spot tersebut yaitu area bebas perabot, Natara dan Kubur Batu, sirkulasi kendaraan, dan teras rumah. Sedangkan untuk klaster 2 hanya terdapat 2 spot yaitu area bebas perabot dan teras rumah. Untuk klaster 1, intensitas aktivitas anak tertinggi berada pada Natara, Kubur Batu, area bebas perabot, lalu sirkulasi kendaraan. Sedangkan untuk klaster 2, intensitas aktivitas anak tertinggi terdapat pada sirkulasi jalan setapak dan area bebas perabot. Untuk klaster 2 tersendiri tidak ada area Natara dan Kubur Batu serta sirkulasi kendaraan layaknya klaster 1. Berikut spot-spot pada area klaster 1, terdapat teras rumah, terdapat sirkulasi kendaraan,
Terdapat Natara sekaligus kubur batu. Selain itu ada area bebas perabot. Spot-spot tersebut dapat dilihat juga dari potongan. Berikut ada jalan setapak dan area bebas perabot dengan elevasi paling rendah. Lalu ada area Natara dan ada sirkulasi kendaraan pada elevasi paling tinggi. Area teras rumah, Natara, dan jalan setapak menyatu sebagai bagian courtyard halaman rumah. Selanjutnya ada spot-spot pada klaster 2 yang terdiri dari teras rumah serta area bebas perabot. Pada klaster 2, Natara dan kubur batu berada pada elevasi yang lebih tinggi yang cenderung membuat pemanfaatan anak-anak pada area tersebut rendah. Berikut potongan memanjang dan melintang pada area klaster 2. Dapat dilihat bahwa Natara dan kubur batu memiliki elevasi yang signifikan. Dengan itu, anak-anak hanya bermain pada area bebas perabot serta jalan setapak. Ditemukan beberapa persepsi anak terhadap setting-setting tersebut. Pada klaster 1, sirkulasi kendaraan sebagai street space, ruang linear dengan permainan spesifik yaitu bermain ban. Selain itu ada Natara dan kubur batu sebagai anarchy space dan hideout space, dengan permainan spesifik petak umpet di kubur batu dan bermain peran. Dilanjutkan dengan klaster 2 yang memiliki kedua spot dengan fungsi dan aktivitas yang sama seperti klaster 1, yaitu area bebas perabot sebagai open space dengan kesangan lapang dan potensi pemanfaatan yang fleksibel, serta teras rumah sebagai area yang lebih privat dan aktivitas yang lebih pasif. Berikut hasil analisa variabel setting pada kampung praijing yang membentuk persepsi anak terhadap setting kampung praijing. Dari variabel pertama yaitu bentuk ruang, di mana area bebas perabot sebagai open space yang lapang menjadi potensi aktivitas dan permainan yang lebih fleksibel bagi anak-anak. Selanjutnya terdapat poin perabot, di mana pada klaster 1, elevasi Natara dan tatanan kubur batu yang menyatu dengan sirkulasi jalan setapak memberikan potensi aktivitas yang lebih pada anak-anak. Sedangkan untuk klaster 2, elevasi pada Natara dan kubur batu yang terpisah dengan sirkulasi jalan setapak menghilangkan potensi aktivitas anak-anak untuk bermain di area tersebut. Dan untuk variabel warna dan material, abu-abu, coklat, dan hijau menjadi warna dominan pada kampung ini. Untuk variabel terakhir yaitu suara, temperatur, dan pencerahan. Dan untuk variabel terakhir yaitu suara, temperatur, dan pencahayaan. Pada waktu pagi dan sore, anak-anak tidak memiliki halangan temperatur dan bebas bermain pada area manapun. Sedangkan untuk siang hari, anak-anak bermain pada ruang yang ternaungi karena teriknya matahari pada area terbuka. Kesimpulan dari pembahasan ini terbagi menjadi 2 poin utama, yaitu area bebas perabot sebagai open space dan teras rumah sebagai area istirahat menjadi setting dengan intensitas pemanfaatan tertinggi bagi anak-anak di kampung praijing. Serta variabel setting ruang menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan setting tiap klasternya yang memunculkan perilaku pemanfaatan setting spesifik di dalam tiap klaster kampung praijing. Halo semuanya, saya Ganesha Pratama Adi dan hari ini akan mempresentasikan mengenai skripsi saya, yaitu pengaruh kepercayaan, keseharian dan turisme dalam perkembangan tataan, ruang dan bentuk bangunan pada kampung Praijing. Jadi mengapa saya mengambil skripsi ini itu didasari oleh latar belakang yang menjadikan sebuah kampung Praijing, sebuah kampung tradisional di Pulau Sumba yang menjadi sebuah kampung wisata. Dan pada tahun 2019 kampung ini mendapat peringkat 2 tingkat nasional untuk kategori desa destinasi wisata. Nah, jadi setelah 2016 terjadi sebuah perkembangan di dalamnya yang menarik untuk diteliti. Jadi secara pertanyaan penelitiannya, bagaimana pengaruh kepercayaan, keseharian, dan turisme tersebut dalam perkembangan tataan, ruang, dan bentuk bangunan, dengan tujuan mendeskripsikan dan manfaat untuk menemukan dan mendeskripsikan pengaruh tersebut. Jadi teori yang diambil dari 3 buku utama, yaitu House Form and Culture dari Amos Rapoport, The Concept of Dwelling, dan Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. Jadi dari teori ini dijabarkan menjadi permukiman vernakular, arsitektur vernakular, dan turisme dan intervensi pada permukiman vernakular. Nah, dengan metode sebenarnya mencari apa pengaruhnya yang dilihat perbedaan dari yang dahulu dengan yang kini. Jadi dari hal yang non fisik itu dilihat juga oleh hal yang fisik sehingga dapat ditemukan hasilnya nanti. Lalu dengan pendataannya itu diambil setelah datang ke lokasi, kita mengambil sebelum 2015, pasca 2015, dan
aktivitas masyarakat. Jadi 2016 sendiri ada sebuah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk mengembangkan kampung ini sendiri. Nah, lalu perubahan dan perkembangannya itu cukup banyak. Jadi yang awalnya itu Kampung Praijing itu memiliki 43 rumah. Letak rumah tersebut tidak boleh dipindah. Jadi apabila ada satu rumah yang terbakar, maka satu rumah tersebut harus berdiri di atas letak sebelumnya. Dan rumah-rumah tersebut merupakan rumah inti. Sehingga rumah inti tersebut tidak boleh berpindah, akan tetapi pertambahan bisa dilakukan. Lalu kampung sendiri tercipta oleh pola klaster, di mana ada 4 klaster yang pusatnya adalah ruang terbuka atau Nataram Merapu. Nah, 4 klaster tersebut terhubung oleh sebuah sirkulasi linear. Klaster-klaster tersebut memiliki ketinggian yang berbeda karena lokasinya yang berada di sebuah bukit karang, dan klaster Wejewa itu disebut sebagai klaster atas karena fungsi dari kepercayaannya. Walaupun klaster Mesang Mata itu yang paling atas secara lokasi. Ini 3D view-nya. Jadi setelah perkembangan bertahun-tahun, masuknya turisme itu menyebabkan pembagian kawasan menjadi sebuah 3 bagian, yaitu ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Yang dimana zona 1 itu kampung tua, zona 2 kampung percontohan, dan zona 3 adalah kampung komersial yang memiliki paling banyak perubahannya dalam. Jadi zona satu adalah zona yang paling sedikit mengalami perubahan. Nah, ruang terbuka dan fasilitas kampung itu sendiri itu juga berubah seiring aktivitas masyarakat yang berubah, kepercayaan masyarakat berubah. Jadi ini adalah Natara Merapu, sebuah pusat intinya di mana menjadi sebuah ruang terbuka. Jadi pada klaster Wola bawah itu tidak boleh difoto karena kepercayaan. Nah, sementara di klaster Wejewa sendiri itu menjadi tempat aktivitas eh, anak-anak berkumpul, terus ada kelas pada hari Minggu dan lain-lain. Lalu pada Wola Deta sendiri eh, itu Natara Marapu yang cukup berubah secara kepercayaan, di mana dulunya sangat sakral, sekarang sakral tersebut sudah tidak terlalu mempunyai tabu yang kuat. Nah, sementara klaster Mesang Mata adalah klaster Natara Merapunya memiliki aktivitas yang paling banyak pada aspek turistik. Nah, ini adalah kubur batunya yang berada di tengah Natara Merapu. Secara bentuk juga berubah seiring perkembangan zaman. Dahulu yang memakai tumpukan batu, dan sekarang berubah dengan konstruksi beton, di mana secara ukuran dan bentuk juga cukup berubah. Lalu pertambahan jalan, itu menjadi sebuah ruang terbuka dan fasilitas tersendiri di kampung, di mana jalan menjadi sebuah sirkulasi kendaraan dan tempat ruang bermain anak. Lalu masuk ke toilet adalah sebuah aspek murid dari turistik, di mana sebelumnya kampung ini tidak mempunyai sebuah toilet. Jadi toilet sendiri itu merupakan sebuah pertambahan pada tatanan kawasan. Lalu setelah 2016 tadi dengan adanya dana itu muncul fasilitas-fasilitas untuk turistik seperti dibangunnya spot-spot baru dan lalu bangunan barunya. Nah, ini ada perbandingan pada bangunan yang lama dengan yang baru. Jadi diambil 4 sampel bangunan. Ini 2 sampel awal, yang kiri adalah yang tua, yang kanan adalah yang baru. Jadi secara tataan itu segalanya mengikuti kepercayaan. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman itu masuknya turisme, masuknya perkembangan masyarakat, aktivitas masyarakat itu mulai memasukkan kamar mandi, di mana rumah yang dahulu itu tidak memiliki kamar mandi. Akan tetapi secara tataan semuanya masih sama. Lalu begitu pula juga terjadi dengan rumah yang tua. Jadi yang baru ini. Jadi kalau dibandingkan, rumah yang kanan adalah rumah khusus untuk turis, sehingga banyak yang sangat berubah terutama dari budaya cara tinggalnya. Nah, begitu pula terjadi sebagai dari tataan potongan dari tingkatan, di mana rumah yang dahulu itu memakai elevasi sebagai furnitur, sementara rumah yang baru itu furnitur sudah tidak memakai elevasi melainkan meletakkan furnitur tersebut ke dalamnya. Lalu secara material juga cukup berubah dari bangunan yang dulu memakai material alam, yang sekarang mulai memakai material-material baru yang generalisasi seperti bata dan keramik. Lalu masuknya kaca juga menjadi sebuah perkembangan tersendiri dalam bangunan rumahnya. Nah, ini contoh dinding, konstruksi dindingnya pada tiap rumah. Jadi secara kesimpulan, secara tataan pembangunan
43 awal dan penempatan pertambahan itu sangat terikat oleh kepercayaan pada kampung. Lalu secara ruang, pembagian 4 dasar klaster dan pola kampung itu tetap terikat dalam kepercayaan akan Marapu. Nah, secara bentuk bangunan, adanya konsep bentuk, ruang, dan dalam, dan yang lain-lainnya itu masih terikat selamanya ke dalam kepercayaan yang awal, karena mereka juga tidak ingin ada perubahan pada itu. Secara aktivitas, secara tataan itu, pertambahan bangunan itu merupakan perkembangan dari aktivitas masyarakat dan ruang, secara ruang, adaptasi dalam pemakaian ruang itu terjadi karena adanya perubahan fungsi dalam aktivitas masyarakat. Secara bentuk bangunan tentu ada perubahan pada ruang dalam dan material. Lalu pada turisme, turisme adalah hal yang paling banyak merubah kampung. Jadi ada secara tatanan ada pertambahan bangunan, fasilitas, spot dan lainnya. Kalau secara ruang ada pembagian ruang baru dengan zonasi baru tadi menjadi 3 itu dipengaruhi oleh turisme. Lalu secara bentuk bangunan, pengaruh tersebut terjadi pada bangunan luar, dalam, material dan bentuk lain yang termodifikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Monica Natania. Saya akan menjelaskan skripsi dengan judul Pengaruh dari Bentuk dari 5 Elemen Feng Shui dalam perkembangan Cafe Sawah Bandung dengan studi kasus Cafe Sawah Jalan Braga dan juga Cafe Sawah Jalan Rosen, Kota Bandung. Latar belakangnya sendiri, kafe itu menjadi pemandangan sehari-hari di Kota Bandung yang menyebabkan terjadi persaingan bisnis yang ketat dan terjadi dari 952 kafe pada 2019 lalu turun menjadi 524 unit kafe pada tahun 2020 akibat COVID. Dan dari sekian banyak kafe yang masih ada, Kafe Sowa itu berkembang dan dikenal juga dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dan juga dia tuh didirikan tuh pada November 2019 dan dapat mendirikan cabang baru lagi pada Desember 2020 yang mana kurang dari 2 tahun. Nah, normalnya itu kafe itu dapat balik modal dengan jangka waktu sekitar 3 tahun. Nah, untuk itu penelitian ini berfokus pada analisa kesesuaian Feng Shui yang dapat mempengaruhi pengembangannya kafe Sawo di kedua cabangnya. Sehingga bagaimana sih kesesuaian Feng Shui aliran bentuk dari 5 elemen tersebut terhadap tata ruang interior dan juga eksterior kafe Sawo Jalan Braga dan juga kafe Sawo Jalan Ronsen. Dilihat dari beberapa banyak kesamaan dan juga perbedaan di antara keduanya. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dan juga menggunakan teori bentuk dan juga L5 elemen. Dan objek penelitiannya sendiri itu pada di Cafe Sawah Jalan Braga dan juga Cafe Sawah Jalan Ronsen. Dimana kalau dari lihat interiornya sendiri, kalau di Jalan Braga ini banyak menggunakan elemen kayu, tanah, dan logam juga air yang lebih banyak komplit. Sedangkan untuk Jalan Ronsen ini lebih banyak menggunakan eh, elemen air dan juga logam. Nah, ini untuk denahnya, lantai pertama, di mana lantai kedua di atasnya itu menggunakan kantor sewa. Dan untuk cafe sauna ronsennya seperti ini, ada dua lantai yang diletakkan pada bagian sisi kanan depan bangunan. Untuk analisanya sendiri, digunakan lingkungan sekitarnya, di mana untuk naga hijaunya sendiri dari ketinggian bangunan itu memiliki ketinggian lebih rendah, di mana hasilnya itu kurang sesuai untuk pada jalan Braga. Sedangkan untuk cafe sauna jalan ronsen ini, yang kurang sesuai adalah di kurang hitam, di mana ketinggian bangunan itu sama. Lalu untuk lingkungan sekitar sendiri, bentuk tapaknya itu dan juga bentuk massa itu sama-sama merupakan bentuk L, sehingga di Feng Shui itu merupakan tidak sesuai. Lalu untuk lingkungan sekitarnya pada jalan Ronsen itu terdapat ketidak sesuai pada bentuk jalannya, di mana jalan itu merupakan bukan jalan utama, serta di ada perumahan sehingga sepi dan juga di ujung jalannya ada jalan buntu. Jadi energi yang berputar itu tidak bergerak bebas. Untuk bentuk massanya juga bentuk persegi dan juga terdapat lekukan-lekukan yang menusuk ke dalam ruangan tempat orang beraktivitas. Jadi menyebabkan kurangnya nyaman. Nah, untuk bentuk ruangnya sendiri di Cafe Sawah Jalan Braga ini memiliki bentuk-bentuk ruangan seperti di indoor dan indoor yang menggunakan foyer itu dapat ruangan yang berbentuk trapesium sehingga itu tuh secara feng shui tidak sesuai. Lalu untuk uh, Cafe Sawah Jalan ini sesuai, banyaknya sesuai dibanding Jalan Braga. Nah, untuk Jalan Braganya sendiri, untuk baloknya itu memiliki balok yang terekspos secara feng shui itu tidak sesuai karena balok yang terekspos itu akan menusuk energi orang yang di dalamnya atau di bawahnya. Oke, untuk cermin dan kedua cermin di Jalan Braga dan Ronsen ini memiliki cermin yang berhadapan dengan pintu WC yang secara prinsip tidak baik karena akan membawa energi negatif yang ada di toilet yang WC itu keluar tersebar ke ruangan-ruangan yang terlihat dari cermin tersebut. Untuk kesimpulannya ini secara teori bentuk adalah teori bentuk Feng Shui itu Cafe Sawah Jalan Braga itu memiliki ketidaksesuaian lebih banyak dibanding Cafe Sawah Jalan Ronsen. Bisa dilihat di tabelnya.
Lalu untuk teori 5 elemen sendiri, kalau lihat dari labelnya sendiri, sektor harmonis dan balance-nya itu lebih banyak eh, harmonisnya dan balance-nya itu pada cafe Soho Jambraga dibanding cafe Soho Janausen. Ini untuk lingkungan sekitarnya. Dan untuk ruangan-ruangan di dalamnya ini, dilihat lagi bahwa cafe Soho Janausen itu memiliki hal yang ada yang tidak balance-nya. Nah, itu balance-nya karena ada kekurangan elemen yang bisa memenuhi agar tidak menjadi siklus yang sempurna. Nah, dari kesimpulan tiap ruang-ruangan ini dinyatakan bahwa Cafe Saoja Ronsen itu memiliki eh, harmonis dan balance yang lebih sedikit dibanding Jalan Braga. Karena Jalan Braga ini banyak menggunakan kayak elemen logam, air, kayu, tanah, api yang lebih lengkap dibandingkan logam Cafe Saoja Jalan Braga, Ronsen, di mana dia banyak menggunakan logam dan air. Nah, untuk kuesionernya sendiri, eh, ini memiliki didapat bahwa Cafe Saoja Jalan Braga ini memiliki perputaran pangkalan yang cepat dan juga eh, berbeda dengan Jalan Ronsen di mana pangkalan itu perputarannya lambat. Dan tapi banyak orang yang stay lebih lama pada Jalan Ronsen ini. Nah, untuk Sawo Jambaga juga pengembangan kafe ini tidak sedikit banyaknya pengunjung yang datang karena langsung melihat dibandingkan Jalan Ronsen di mana dia hanya mengandalkan pengetahuan orang dari orang karena letaknya emang di dalam perumahan. Berbeda dengan Cafe Sawo Jambaga, letaknya itu jalan umum yang pasti banyak orang lalu lalang di situ. Dan untuk pengunjung yang datang juga di Cafe Jalan Braga ini, menurut questioner itu melakukan aktivitasnya berupa nongkrong atau berkumpul dan menghabiskan waktu dengan teman, lalu dan juga ngerjain tugas dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan teori yang dihadirkan oleh Sawo sendiri, yang banyak menghadirkan unsur elemen tanah, kayu, api, logam, air yang cukup kompleks penghadiran elemennya yang mendukung dalam berinteraksi seperti halnya kayak ruang-ruang keluarga. Jadi banyak orang lebih nyaman untuk mengobrol di sana. Untuk dibandingkan Cafe Saja Nonsen ini, dia banyak menurut kuesioner juga, dia banyak orang tuh mengerjakan tugas sambil berkumpul. Karena dia elemen yang dihadirkan dari Jalan Nonsen itu adalah elemen-elemen yang mengansur logam dan juga air yang secara visual itu sangat cocok untuk mendukung produktivitas dalam bekerja. Sepertilah ruang kerja. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, menurut teori bentuk, lingkungan sekitar kedua kafe ini memiliki kesesuaian yang sama. Namun interior atau ruang dalamnya, kafe Sawo Jan Ronson itu lebih banyak kesesuaiannya dibanding. Lalu untuk menurut teori 5 elemen sendiri, lingkungan sekitar, interior atau ruang dalam, kafe Sawo Jan Braga itu lebih banyak kesesuaiannya. Lalu selanjutnya ada kesesuaian dari analisis aktivitas juga terlihat dari kuesioner, di mana kafe Sawo itu yang pada Braga itu cenderung lebih banyak orang untuk nongkrong, seperti yang tadi dikatakan, sesuai dengan elemen yang dihadirkan seperti elemen kayu, tanah, api, logam dan juga ada airnya. Sedangkan pada Cafe Sawo itu ronsen itu cenderung orang lebih banyak menjalankan tugas sambil nongkrong karena mereka banyaknya menggunakan elemen logam dan air yang membuat orang merasa lebih tenang karena suasana yang kondusif. Jadi kedua kafe itu menghadirkan untuk pada pelanggannya apa yang mereka butuhkan. Misal kalau misalnya saya ingin bekerja untuk mengerjakan tugas sebagainya, itu akan lebih cenderung memilih untuk ke Cafe Sawo ronsen dibandingkan Braga dan sebaliknya seperti itu. Terima kasih. Selamat datang, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Anthony Andrew. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Kajian Desain Bandara Indonesia ke Nusantara ditinjau dari pola ruang, sosok, dan ornamentasi dengan 3 objek studi, Bandara Igusti Ngurah Rai, Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, dan juga Bandara Sultan Hasanuddin. Di sini saya dibimbing oleh Profesor Yosef Pritomo dan juga dengan 2 dosen penguji saya, Dr. Yosua Disalia dan juga Dr. Ardian. Kita terbelakangi bandara sebagai gerbang utama dan juga kesadaran akan keberagaman rupa dan bentuk arsitektur Indonesia, dan upaya untuk memandang arsitektur Indonesia dengan kacamata ilmu kenusantaraan. Dan dari sini diambillah teori dari arsitektur Nusantara karya Dr. Yosef Priotomo, dan gimana kita melihat proses pengkinian arsitektur Nusantara dengan transformasi bentuk yang menciptakan kode-kode baru, di mana nantinya diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk melihat bagaimana bandara-bandara ini bertransformasi. Dan untuk melihatnya, dilakukan pengkajian terhadap karakteristik spasial dan juga visual pada ketiga objek studi. Dari sana dilakukanlah perumusan masalah yang utamanya adalah bandara yang merupakan gerbang penerima masuk ke Indonesia, memegang peranan penting sebagai gerbang penerima yang seharusnya dapat merepresentasikan budaya dan juga kekayaan arsitektur Indonesia. Dengan 2 tujuan utama. Yang pertama, berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik arsitektur Nusantara pada ketiga objek, lalu menyandingkan kedekatan arsitektur Nusantara
pada ketiga objek. Ini untuk kerangka penelitian. Pada kajian pustaka, kita mengutamakan pada bandara udara. Bandara udara merupakan sarana untuk transportasi udara yang secara ruang terbagi secara sederhana terbagi menjadi 3 bagian, steril, semi-steril, dan juga umum. Lalu yang utama adalah pengkajian terhadap arsitektur Nusantara sendiri. Diperlukan pengkajian lebih dalam untuk mengerti apa yang dimaksudkan dengan arsitektur Nusantara, di mana pada dasarnya arsitektur Nusantara didefinisikan sebagai arsitektur yang berada di bumi Nusantara pada tahun 1800-an. Jadi sebelum adanya pengaruh-pengaruh dari budaya luar ke dalam bumi air Nusantara. Dan didapatkanlah 11 poin dari teori arsitektur Nusantara oleh Joseph Pirotomo. Dan dari sana dikembangkan lagi adanya pengkinian yang tersumber pada 4 sumber. Pertama, artefak, benda kerajinan dan kesenian, flora dan fauna, busana dan wastra tempatan. Di mana dari intisari tersebut terdapat beberapa ciri yang dapat dikenali. Dan arsitektur Nusantara dapat klasifikasikan menjadi 5. Pertama, mulai dari fundamental, laten, tradisi modern, ironik, dan juga kanonik. Di mana ini dapat dilihat melalui bentuk secara visual. Lalu ada juga penggunaan kajian terhadap arsitektur modern. Nah, yang dilakukan adalah identifikasi klasifikasi di bangunan arsitektural yang terbagi menjadi 3 bagian utama, identifikasi keseluruhan visual, visual secara dekat, dan juga visual ruang dalam. Dan nanti dikaji lebih dalam dan didapatkan beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai bahan penilaian. Tahapan analisis data mulai dari pengumpulan, identifikasi existing, identifikasi arsitektur Nusantara pada objek studi, klasifikasi, dan juga penyandingan kedekatan ke Nusantara-nya, sehingga ditutup pada kesimpulan. Penyandingan kedekatan ini dilihat melalui implementasi transformasi objek studi, pelokalan pada objek studi, dan juga klasifikasi kenusantaraannya. Dan klasifikasi ini nanti dilakukan metode scoring dengan menempatkan fundamental dengan 1 poin, laten dengan 2 poin, tradisional modern dengan 3 poin, ironik dengan 4 poin, dan kanonik dengan 5 poin. Di mana didapatkan hasil penelitian pada ketiga objek studi, kira-kira seperti ini untuk Bandara Soekarno-Hatta. Dia mengangkat konsep people, culture, and nature. Ini untuk perspektif mata kuliah, saya akan memperlihatkan sekilas bagaimana bentuk-bentuk dari ketiga objek studi yang mungkin tidak akan sempat untuk dijelaskan satu persatu pada kesempatan kali ini, di mana cukup banyak kita bisa melihat adanya ornamentasi yang bisa dianggap berdasar pada ornamentasi-ornamentasi yang ada di kelokalan Indonesia. Sebagai contoh mungkin yang ada di Bali, kita bisa melihat ada kuko, bagian samping, ada kayonan, dan juga ada gayor. Lalu Bandara Internasional Sultan Hasanuddin cukup menarik karena dia juga terinspirasi dari kapal pinisi. Ini sedikit gambaran ruangnya. Dari ketiga objek ini dilakukan persandingan dengan melihat karakter spasialnya terlebih dahulu. Grid, radial, atau lini melakukan bentuk atap, lalu bagian selubung bangunan, samping bangunan, hingga bawah bangunan. Dilakukan kajian-kajian tersebut, sehingga lebih dalam lagi pada ruang dalam ada bukaan, ornamentasi pada interior, dan lain sebagainya. Dari sini dilanjutkan pada kajian terhadap arsitektur Nusantara itu. Dilihat apakah ada kelokalannya, apakah dapat diidentifikasi sebagai klasifikasi arsitektur Nusantara yang seperti apa. Sehingga dapat diringkas bahwa ketiga objek ini ada beberapa titik yang dapat menunjukkan karakter arsitektur Nusantara, ada juga yang tidak menunjukkan. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari pertanyaan penelitian bahwa bagaimana karakter arsitektur Nusantara pada Bandara Soekarno-Hatta, Igusti Ngurah Rai, dan juga Sultan Hasanuddin. Dari Bandara Soekarno-Hatta, terdapat 8 dari 12 karakter arsitektur Nusantara yang dapat diperlihatkan. Sedangkan pada Bandara Bali terdapat 10 dari 12 karakteristik yang dapat diperlihatkan. Sultan Hasanuddin dengan 9 dari 12 karakteristik. Ringkasannya seperti ini. Lalu di antara ketiga objek, mana yang dapat dikatakan lebih menunjukkan karakteristik arsitektur Nusantara? Dan didapatkan Bandara Igusti Ngurah Rai dengan sistem scoring yang tadi, dari 10 variabel dia memunculkan 10 karakter dan dengan perolehan 21 poin. Dibandingkan dengan 2 objek lainnya,
Bandara Igusti Ngurah Rai merupakan bandara dengan perolehan scoring tertinggi yang dapat menunjukkan karakteristik arsitektur Nusantara. Sebagai pemikiran akhir, dari ketiga objek studi ini didapatkan proses pengkinian arsitektur Nusantara melalui beberapa sumber pengkinian, mulai dari artefak bangunan, benda kerajinan, flora dan wastra tempatan. Dan sumber pengkinian ini ada yang ditransformasikan, di mana sesuai dengan kajian transformasi arsitektur dari Dr. Indah Widyastudi, di mana terdapat transformasi nilai-nilai tanpa merubah kode, ada pula transformasi yang memunculkan kode baru dalam perubahannya. Lalu yang kedua, pada kajian ini ditemukan hipotesis adanya kemungkinan sumber lain terhadap pengkinian arsitektur, di mana sebagai contoh dalam rancangan standar nasional ini dilakukan transformasi dari ujung gambar pinisi ke dalam sebuah bangunan yang menjadi ikon untuk bangunan tersebut. Hal yang ketiga, dalam upaya mengklasifikasi arsitektur Nusantara, lebih lanjut diperlukan setidaknya penetapan dasar akan prinsip arsitektur Nusantara yang memang secara sifatnya tidak bisa tidak harus tetap ada. Dan diperlukan pula ciri-ciri yang dapat diidentifikasikan sebagai cara arsitektural yang perkembangannya dapat menyesuaikan diri pada periode waktu tertentu tanpa kehilangan jati dirinya. Dan yang terakhir, kajian ini merupakan bagian dari upaya melestarikan atau menjadikan arsitektur Nusantara sebagai tuan di negerinya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu sekalian. Saya dikenalkan presentasi mengenai skripsi saya yang berjudul Kajian Fungsi Terhadap Kantor Usaha di Bidang Rumah Sakit Tasikmalaya. Untuk latar belakang, ini peta objek penelitiannya yang ada di sini, di sini. Kemudian latar belakang untuk fungsi yang dominan di sini adalah fungsi pertokoan. Dan ada juga 3 minimarket di rumah sakit, satu yang untuk Sukarjo, satu lagi Rasial Sukamini, 3 sekolah, kelurahan Terbengkalai, rumah duka, markas militer, stasiun polisi militer, dan rumah sakit militer. Untuk fungsi yang selain pertokoan dan minimarket, ini memang fungsi yang memiliki energi negatif menurut feng shui, sehingga energi makronya dianggap kurang baik. Untuk zona pertokoan terbagi menjadi zona toko depan seluler dan zona apotek, karena fungsi yang dominan itu adalah si tersebut. Dan fenomenanya adalah kita energi makro satu kawasan yang tidak baik, kemungkinan besar orang tidak akan betah berlama-lama di situ karena tidak nyaman, energi yang negatif, atau menghindari datang ke situ kalau nggak ada keperluan. Nah, fenomenanya adalah ada orang yang sengaja datang ke sini di area ramai ini nih. Ini juga emang area yang paling ramai di semuanya. Dan jadi hanya sepenggal dari deretan pertokoan ini yang hanya pelanggan. Termasuk yang didatangi itu 3 tempat usaha ini yang udah bertahan puluhan tahun, rumah makan Yaki, penjual gorengan 24 jam, dan kedai bakso Solo Mas Fiji. Untuk bakso Solo Fiji itu Susate, posisi bangunannya dan pintu masuknya ranking berhadapan langsung dengan pohon besar yang menurut feng shui besar dianggap tidak baik. Analisis jadi saya bagi 3 segmen jalan ini, segmen yang ramai yang tengah-tengah, yang dua segmen lagi kiri kanannya sisanya. Nah, ini untuk foto suasananya di 3 segmen dan tempat usaha yang tadi disebutkan. Maka muncul pertanyaannya, mengapa hanya sebagian dari tempat usaha di jalan rumah sakit yang ramai pelanggan menurut kajian feng shui? Nah, untuk itu perlu analisis fungsi kawasan di sini. Yang itu diperlukan teratur dari teori fungsinya, teori air, 4 bintang langit, teori bentuk, dan 5 elemen. Didukung oleh teori ekonomi lokasi market area untuk analisis lokasi penjual dan pasarnya. Terdapat total 75 bangunan tempat usaha yang dianalisis. 3 segmen tadi. Untuk segmen 2 ada temuan bahwa keramaian ternyata berhenti sampai di kedai tersebut yang masih dekat dengan Bakso Salma Fiji. Jadi rekapnya seperti ini analisisnya, teori air, teori feng shui,
ada 8 dari 49 bangunan yang menerima motor atau arus baik. Ini ada nama bangunannya. Dan teori bentuk, satu bangunan satu sate, dan yang ahli, teori 4 binatang langit, 10 dari 49 memperoleh posisi red dan spot atau posisi baik untuk tempat usaha, dari 5 elemen, ada 28 dari 49 bangunan yang masuk harmonis dan seimbang elemennya, ditinjau dari warna fasad, arah hadap, dan fungsi bangunannya. Untuk target di mayoritas dari segmen ini dari 2 sekolah yang ada di situ. Kesimpulannya adalah hanya 2 dari 49 bangunan di segmen 1 yang memenuhi kriteria teori. Teruskan sampai segmen 2 dan 3. Oleh kesimpulan segmen 2, 5 dari 15 bangunan di segmen 2 memenuhi kriteria teori. Untuk segmen 3, tidak ada satupun yang memenuhi kriteria teori. Dan dilanjutkan oleh analisis kawasan. Ini untuk analisis kontur berkaitan dengan teori air. Jadi, bentuk kontur tertentu mempengaruhi bangunan yang awalnya memperoleh arus energi buruk, energi air yang buruk, jadi energi yang baik. Kemudian temuan lain untuk bangunan RM King, sebelahnya terdapat lahan parkir dan yang dipakai juga untuk berdagang warung permanen. Ini sebagai bagian dari jalan dilihat sebagai pool energi atau tempat berkumpul energi baik yang langsung berhadapan dengan ventilasi dapur yang jadi fungsi krusial di rumah makan. Jadi ini buat bangunan ini mendapat energi baik. Bukan hanya itu, pohon yang ada di seberang jalan yang langsung berhadapan dengan pintu masuk awalnya dalam fungsi dianggap sebagai pemecah energi. Tapi dalam kasus ini, pemecah energi ini memecah energi negatif. Jadi makin baik untuk bangunan ini. Kemudian penjaga dengan 24 jam dengan cover energi air secara bebas karena posisinya lebih maju daripada pedagang yang lain. Kemudian kedai yang air dan kedai sandwich biji sate, tetapi mereka masih lebih banyak menerima arus baik dibanding buruk. Kemudian bangunan-bangunan yang terpengaruh oleh kontur tanah tadi disebutkan sebelumnya. Kesimpulannya adalah segmen 2 memiliki paling banyak bangunan yang memenuhi teori yang digunakan. Dan bisa menjadi penyebab konsentrasinya kegiatan pada segmen 2 dan rumah sakit. Sekian, terima kasih. Selamat pagi bagi para hadirin, moderator, dan panitia skripsi Word sekalian. Saya Shadina Ayu Pramanik, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya berjudul Kajian Feng Shui Tibet pada tipe rumah klaster flora di Perumahan Sumarekon, Bandung. Penelitian ini berangkat dari fenomena di mana perumahan klaster sedang berkembang dan banyak diminati di Indonesia. Objek studi yang diambil adalah klaster flora di Sumarekon, Bandung sebagai klaster yang secara luas kafling termasuk dalam rumah sederhana, namun secara harga jual termasuk dalam kategori rumah mewah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian desain rumah klaster flora dengan teori Feng Shui Tibet dan apakah hal tersebut kemudian berpengaruh terhadap performa penjualan rumah klaster. Aliran Feng Shui Tibet menyederhanakan proses evaluasi energi melalui alat bantu Pakwa, yaitu sebuah diagram yang membagi denah bangunan menjadi 9 area. Masing-masing area tersebut memiliki energi yang berbeda-beda, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di kanan. Feng Shui Tibet dipilih untuk melakukan analisis pada penelitian ini karena aliran ini tidak bergantung pada arah mata angin, melainkan hanya mengacu pada arah hadap pintu masuk bangunan untuk meletakkan Pakwa, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis perumahan klaster di mana masing-masing unitnya memiliki arah hadap yang berbeda-beda. Analisis Feng Shui Tibet juga membutuhkan pemahaman akan teori 5 elemen, yaitu suatu konsep yang menyatakan bahwa alam terdiri atas 5 jenis energi abstrak, yaitu tanah, logam, air, kayu, dan api. Kelima elemen dapat saling mendukung atau saling melemahkan. Contohnya, air bersifat prioritas terhadap kayu karena mendukung pertumbuhan tanaman, dan kayu bersifat prioritas terhadap api karena merupakan bahan bakar untuk api. Namun,
air destruktif terhadap api karena dapat memadamkan api, dan seterusnya. Bila kelima elemen ada pada satu ruangan, maka energi pada ruangan tersebut seimbang. Dan jika hanya ada satu elemen dominan pada ruangan atau dua elemen dominan yang saling produktif, maka ruangan tersebut memiliki energi yang harmonis. Secara singkat, Summarecon Bandung merupakan pengembangan perumahan kota mandiri yang berlokasi di Gede Bage. Saat ini terdapat 6 klaster yang sudah terbangun, dengan klaster yang paling terbaru yaitu klaster Flora. Terdapat 3 tipe rumah pada klaster Flora, yaitu Fiona, Freya, dan Vanya. Show unit dari ketiga tipe tersebut akan menjadi objek studi dalam penelitian ini. Menurut data per 15 November 2022, tipe yang paling banyak tersisa unitnya yaitu tipe Freya, diikuti dengan Fiona, kemudian Vanya yang sudah sold out. Letak ketiga show unit berjajar menghadap arah utara sebagaimana dapat dilihat pada slide berikut. Tipe yang pertama yaitu tipe Fiona Premium. Aqua di-overlay pada denah sehingga terlihat bagaimana ruang dalam pada rumah terbagi menjadi 9 sektor. Tata ruang dari masing-masing ruangan pada tipe Fiona Premium kemudian dianalisis satu persatu terhadap energi sektor yang ada pada ruangan tersebut. Total ruangan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu 40 ruangan, sehingga tidak mungkin dibahas satu persatu pada kesempatan ini. Untuk mempersingkat presentasi, berikut merupakan contoh alur analisis per ruangan. Tabel kanan atas berisi inventory karakteristik ruangan sesuai dengan realitas lapangan, yaitu data terkait fungsi ruangan tersebut, energi elemen dominan pada ruangan, kemudian ruangan tersebut masuk ke dalam sektor Papua apa saja, elemen sektor tersebut, serta juga checklist keberadaan 5 elemen pada ruang. Selain itu, pada tabel terdapat juga anjuran teori Tibet terkait sektor dan elemen yang cocok untuk fungsi ruangan yang dibahas. Kemudian, realitas tersebut dibandingkan dengan rekomendasi dari teori Feng Shui Tibet. Pada contoh, ruang keluarga ini memiliki elemen dominan tanah karena dindingnya menggunakan panel berwarna coklat yang secara visual cukup dominan. Tetapi menurut Feng Shui Tibet, ruang keluarga baiknya memiliki elemen dominan air. Air dan tanah itu memiliki hubungan destruktif antara satu sama lain, sehingga dominansi elemen tanah pada fungsi ruang keluarga itu sebenarnya tidak sesuai dengan anjuran dari teori Feng Shui Tibet. Proses analisis yang sama dilakukan untuk aspek lainnya, yaitu kesesuaian antara fungsi dengan sektor letak ruang berada, kesesuaian elemen dominan dengan sektor, keseimbangan 5 elemen, dan juga keharmonisan antara 5 elemen yang ada di ruangan. Hasil analisis kelima aspek tersebut dapat dilihat pada tabel kanan bawah. Selanjutnya, hasil analisis masing-masing ruangan dikompilasi untuk proses penarikan kesimpulan. Pada tabel di kanan dapat dilihat bahwa tipe Fiona Premium paling baik dalam aspek keseimbangan 5 elemen. Namun, kesesuaian antara elemen dominan ruangan dengan elemen sektor peletakannya masih kurang baik. Kedua, yaitu tipe Freya Premium. Berikut merupakan hasil analisis ruangan pada tipe Freya Premium. Dapat disimpulkan bahwa tipe ini sangat baik pada aspek kesesuaian antara elemen dominan ruang dan fungsinya, serta keseimbangan 5 elemen, namun kurang sesuai pada aspek kesesuaian antar peletakan fungsi pada sektornya. Ketiga, yaitu tipe Vanya Premium. Berdasarkan hasil analisis ruangan pada tipe Vanya Premium, dapat disimpulkan bahwa tipe ini sangat baik dalam aspek keseimbangan 5 elemen dan kurang baik pada aspek perletakan fungsi ruang pada sektor. Terakhir, hasil analisis kesesuaian 3 tipe rumah kemudian dibandingkan antara satu sama lain. Karena masing-masing tipe memiliki jumlah ruangan yang berbeda-beda, maka akan terlebih dahulu disetarakan menjadi bentuk persentase sebagaimana terlihat pada tabel perbandingan berikut. Dapat disimpulkan bahwa tipe Freya memiliki paling banyak memenuhi aspek kesesuaian antara realitas dan anjuran teori Feng Shui Tibet. Sementara tipe Fiona merupakan tipe yang paling tidak sesuai dengan teori Feng Shui Tibet di antara ketiganya. Akan tetapi, sebagaimana telah dijabarkan di awal, tipe Freya justru merupakan tipe yang paling banyak bersisa di antara ketiga tipe yang ditawarkan dalam kelas Sephora. Maka dapat disimpulkan bahwa performa penjualan tipe pada kelas Sephora itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor selain dari Feng Shui. Salah satunya yaitu dari segi jumlah, di mana tipe Freya itu merupakan tipe yang memiliki jumlah unit paling banyak di antara ketiganya.
Di luar perbandingan tersebut, tipe rumah pada klase flora sudah cukup memenuhi prinsip Feng Shui Tibet, terutama secara aspek keseimbangan 5 elemen dan kesesuaian antara elemen dominan ruang dengan fungsi ruang. Sementara ketidaksesuaian yang banyak ditemukan pada ketiga tipe terdapat pada ketidaksesuaian antara elemen dominan pada ruangan dengan elemen sektor, serta peletakan fungsi ruangan pada sektor. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak developer untuk meningkatkan kualitas energi pada rancangan proyek perumahan klaster selanjutnya dengan cara lebih banyak mengikuti rekomendasi dari teori Feng Shui Tibet. Sekian presentasi hasil penelitian ini saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Nira Malika Pribadi dan saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Keselarasan Wujud Inkulturasi Ornamen sebagai Pembentuk Makna Simbolik Gereja Santa Teresia Lisiusboro, Kulon Progo. Saya akan memulai presentasi ini dengan kerangka alur penelitian saya. Dimulai dengan topiknya yaitu elemen inkulturasi sebagai pembentuk makna simbolik. Latar belakang yang diambil diangkat dari topik tersebut, yaitu inkulturasi atau penyisipan budaya dalam arsitektur gereja masih jarang dijumpai, terutama di Indonesia. Kemudian ditentukannya objek, yaitu Gereja Santa Teresia Lisiusboro di Kulon Progo. Masalah dari objek ini adalah makna simbolik dan kesesuaiannya dari wujud ornamen tersebut mempunyai dan sebagai pembentuk elemen inkulturasi pada gereja ini belum diketahui. Kemudian ada pertanyaan penelitiannya, itu ada 3, yaitu bagaimana bentuk dan makna ornamen arsitektural pada gereja tersebut. Kedua, bagaimana wujud inkulturasi dalam ornamen sebagai pembentuk makna simbolik pada gereja tersebut. Dan bagaimana keselarasan antara wujud inkulturasi dalam ornamen dengan makna simboliknya pada gereja tersebut. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi ornamen sebagai wujud inkulturasi pada gereja tersebut dan kesesuaiannya dengan makna simbolik. Kemudian metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif, yaitu menggunakan metode deskriptif, analitik, dan interpretatif. Akhirnya mendapatkan analisa keselarasan wujud inkulturasi ornamen sebagai pembentuk makna simbolik gereja Santa Teresia Lisiusboro Kulon Progo, sehingga dapatkan kesimpulan, saran, dan kontribusi dan keberlanjutan. Dari objek ini tuh sebenarnya latar belakang dipilihnya ini karena sebenarnya gereja ini sudah cukup tua dan merupakan cagar budaya sehingga usia udah hampir 100 tahun. Dan gereja ini tuh cukup menarik, mempunyai banyak ornamen-ornamennya tuh yang sangat menarik dan justru sangat kuat inkulturasinya dalam ornamen tersebut. Namun objek ini belum pernah dikaji dalam skripsi arsitektur. Jadi objek studi ini dikaji dari 4 aspeknya itu. Aspeknya itu ada lokalitas Jawa, inkulturasi dan akulturasi, semiotika bentuk dan makna, dan arsitektur gereja. Kemudian objek ini dibagi menjadi 3 berdasarkan zona gereja, yaitu zona narthex, nave, dan sanctuary, yaitu zona gereja berdasarkan kesakralannya, di mana narthex itu paling tidak sakral, zona nave itu sakral, dan sanctuary paling sakral. Sedangkan objek ini secara arsitektur sendiri dibagi menjadi 3, yaitu lingkup atap, dinding, dan lantai. Setelah diklasifikasikan objek ini, dan aspek yang dikaji itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu makna yang dibagi menjadi makna simbolik gereja, makna teoretik, dan makna aktual, kemudian warna dan material, dan penempatan hierarkisnya. Dan kemudian kesesuaian antara ketiga aspek ini juga dikaji. Selanjutnya adalah metode penelitian, yang itu menggunakan metode deskripsi, kemudian melakukan metode komparasi, analisa, dan interpretasi untuk mendapatkan kesimpulannya. Berikut adalah objek saya, yaitu Gereja Santa Teresia Lisiusboro yang berlokasi di Jalan Boro, Kulon Progo, Yogyakarta, dan dibangun pada tahun 1931. Berikut juga objeknya sudah saya explode gitu menjadi lingkup dinding, atap, dan lantai. Berikut adalah denah dari objek saya. Ada lantai dasar dan ada balkonnya, dan berikut adalah pembagiannya berdasarkan zona kesakralan tadi, itu narthex, nave, dan sanctuary. Kemudian berikut ada dokumentasi ornamen-ornamen pada objek. Itu pada narthex terdapat 2 ornamen yang kemudian saya gambar ulang, sedangkan pada nave terdapat 1 ornamen, yaitu berikut, dan pada sanctuary ini terdapat 14 ornamen, yang 14 ini terletak di bagian interior gereja. Berikut adalah ornamen-ornamennya. Nah, dari objek tersebut kemudian dianalisa, yaitu berdasarkan analisa bentuk dan maknanya, itu diambil bentuk ornamen atau makna konkretnya, atau itu
bentuk literalnya itu apa, dan kemudian dianalisa berdasarkan makna simbolik gereja, yaitu makna yang secara gereja Katolik itu dalam agama Katolik makna itu apa, dan disandingkan juga dengan makna teoritiknya, yaitu makna dari perancangnya, dan makna aktualnya itu makna yang dibubuhkan oleh masyarakat atau jemaat. Dapatkan dari analisa ini ada dari 17 ornamen itu 11 mempunyai makna teoritik dan simbolik yang sama, 10 mempunyai makna teoritik, simbolik, dan aktual yang sama, sedangkan satu tidak mempunyai makna teoritik atau aktual. Cara menganalisanya sebenarnya seperti ini. Bentuk ornamen ini makna yang literal atau makna aktualnya, kemudian disandingkan dengan makna simbolik gereja, makna teoritik atau makna perancang, dan makna aktualnya. Seperti contoh ini pada ornamen S10 ini, pada agama Katolik, simbol gunungan wayang itu sebenarnya tidak ada artinya, makanya makna simbolik gereja itu tidak ada, kosong. Sedangkan pada makna teoritiknya itu berdasarkan menurut perancang ya, itu tuh sebenarnya karena gereja ini terletak di Jawa, maka pengen dikasih ada unsur Jawanya gitu, unsur budaya Jawanya, makanya ada makna tersendirinya. Dan sedangkan makna aktual ini menurut masyarakat, kenapa ada ornamen itu di sini? Apa maknanya? Dari warna dan material dibagi menjadi tiga, yaitu batu tempel pada zona narthex, tembaga pada zona nave, dan kayu jati pada zona sanctuary. Dan penempatan hierarkis dan kesesuaiannya juga dianalisa berdasarkan bentuk dan makna juga. Seperti contohnya kalau bentuk dan maknanya itu sakral gitu, berarti penempatannya seharusnya juga di zona yang sakral, dan mungkin secara vertikal gitu juga seharusnya. Contoh ini semakin ke atas, harusnya maknanya itu semakin sakral atau urut gitu, punya urutan tertentu. Berikut. Nah, dari 17 ornamen, 16 ornamen ini mempunyai penempatan hierarkis yang sesuai dan satu ornamen tidak sesuai dengan maknanya. Ornamen ini merupakan ornamen yang terletak pada zona nave, yaitu ornamen ayam jago ini, karena sebenarnya ornamen itu mempunyai makna simbolik, makna dia itu sebagai simbol pengingat gitu untuk masyarakat setempat. Tapi sebenarnya ornamen itu terletak di bagian belakang, jadi bahkan banyak masyarakat itu nggak tahu tentang keberadaan ornamen ini. Nah, untuk menyimpulkan dari penelitian saya akan menjawab pertanyaan penelitiannya, yaitu pertama, bagaimana bentuk dan makna ornamennya. Dan bentuk dan makna ornamen ini didominasi oleh ornamen-ornamen menggambarkan simbol agama, dan mempunyai makna-makna religius, sakral, terutama dalam agama Katolik, dan juga mempunyai unsur inkulturasi yang kuat. Dan kedua, bagaimana wujud inkulturasi dalam ornamen sebagai pembentuk makna simbolik. Nah, inkulturasi ini yang terjadi dalam ornamen-ornamen ini terjadi dalam tingkatan sinergi, adopsi, dan marginalisasi. Dan inkulturasi ini terjadi dalam bentuk dan maknanya, ornamen itu sendiri secara material dan warnanya, dan secara penempatannya juga. Yang terakhir adalah bagaimana keselarasan antara wujud inkulturasi dalam ornamen dengan makna simboliknya pada gereja tersebut. Ya, berikut saya sediakan di sebuah diagram, di mana dalam diagram ini terdapat letaknya berdasarkan zona, letaknya berdasarkan lingkup, foto dari ornamennya, kode ornamennya, makna simbolik, dan penempatannya itu sesuai atau tidak sesuai, materialnya juga. Dan dapat dilihat dari 17 ornamen ini hanya ada satu ornamen yang tidak sesuai, yaitu ornamen ayam jago ini. Berikut adalah sumber pustaka dari penelitian saya. Sekian, terima kasih. Desain arsitektur yang baik yaitu desain yang dapat mengakomodasi kegiatan dan kebutuhan pengguna juga menyelaraskan dengan alam sekitar. Namun, bentuk karya arsitektur tidak melulu harus berorientasi pada fungsionalitasnya saja, tetapi perlu adanya nilai tambah dari segi estetisnya juga. Tiga aspek utama yaitu fungsi, bentuk, dan makna menampilkan sebuah ekspresi yang menghasilkan interpretasi bagi para pengamatnya yang menjadikan bentuk karya arsitektur memiliki sebuah arti atau. Perkenalkan, nama saya Antaya Tatiana Prawira Kusuma, peserta skripsi Award 19 tahun 2023 akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Evaluasi Kategori Aga Khan Award for Architecture 2022, makna green dan makna tradisi Osing pada bangunan terminal Bandar Udara Belimbing Banyuwangi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tiga fenomena. Fenomena yang pertama adalah fenomena award pada arsitektur, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi dan inovasi dalam mendesain karya arsitektur yang lebih baik. Award diberikan atas pencapaian tertentu berupa penilaian tergantung penyelenggaranya. Berikut 5 penghargaan bergengsi dunia dalam bidang arsitektur. Fenomena yang kedua, di sini ada salah satu contoh bangunan di Indonesia yang telah mendapatkan award dari luar negeri, yaitu Bandar Udara Belimbing Banyuwangi mendapatkan penghargaan dari Aga Khan Award for Architecture 2022 dengan kategori green dan tradisi Osingnya. Untuk fenomena yang terakhir, evaluasi kategori award green dan tradisi diperlukan untuk meninjau ulang antara penilaian yang diberikan sesuai dengan fungsi, bentuk, dan makna bangunan yang seharusnya atas kelayakan bangunan terhadap penghargaan yang telah diberikan oleh Aga Khan Award 2022. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, isu penelitian berfokus pada evaluasi kategori Aga Khan Award for Architecture 2022
membahas makna green dan makna tradisi OSIM pada arsitektur Bandar Udara Belimbing Banyuwangi. Mengacu pada fenomena dan isu fokus penelitian, ruang lingkup pembahasan dibatasi menjadi dua, yaitu objek formal difokuskan pada evaluasi green dan tradisi OSIM. Untuk objek materialnya difokuskan pada bangunan terminal Bandar Udara Belimbing Banyuwangi. Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi makna green pada arsitektur Bandar Udara Belimbing Banyuwangi. Lalu yang kedua untuk mengevaluasi makna tradisi OSIM pada arsitektur Bandar Udara Belimbing Banyuwangi. Untuk manfaat penelitiannya ada 3 manfaat. Yang pertama untuk pihak akademis, untuk yang kedua yaitu pihak praktik, dan ketiga untuk pihak pengelola. Kemudian untuk kasus studi yang diteliti yaitu bangunan Bandar Udara Belimbing Banyuwangi. Untuk teori yang digunakan, untuk teori makna dalam arsitektur menggunakan teori dari Purnama Saura mengacu pada 2 buku. Yang pertama adalah buku Arsitektur yang Membodohkan, lalu yang kedua untuk dari buku Berarsitektur. Lalu untuk aspek greennya di sini untuk meninjau aspek desain pasifnya mengacu pada buku Mas Nahuji, Zem Toward the Delivery of Zero Energy Mass Custom Homes. Lalu untuk bandaranya di sini menggunakan standar nasional Indonesia yaitu SNI 037046/2004 yang tentang terminal penumpang bandar udara. Yang selanjutnya, dari isu yang telah diuraikan, penelitian dikaji melalui 2 ranah, yaitu ranah teoretik dan ranah empirik. Berdasarkan kriteria green dan tradisi Aga Khan Award for Architecture 2022, ranah teoretik dibagi menjadi 2 bahasan, yaitu mengkaji makna green dan makna tradisi. Karena bangunan ini berada di Indonesia, sehingga makna green ini dibahas melalui teori net zero dari GBCI. Untuk teori makna tradisi OSIM-nya menggunakan teori makna dalam arsitektur. Lalu dari kedua teori ini menghasilkan indikator-indikator penilaian. Lalu untuk kajian empirik ini yang membahas pada bangunan terminal Bandar Udara Belimbing Sari dibedah melalui teori anatomi Purnama Saura, kemudian dikaji menghasilkan indikator-indikator penilaian terhadap teori anatomi. Kajian dari ranah empirik dan teoretik memperoleh indikator-indikator penilaian yang kemudian dihadapkan sebagai bahan analisis melalui wawancara narasumber. Hasil wawancara narasumber kemudian diinterpretasi ulang oleh peneliti yang kemudian diberi nilai berdasarkan kualitasnya. Dari hasil interpretasi wawancara terhadap makna green dan makna tradisi OSIM, terdapat temuan di luar pertanyaan penelitian. Hasil analisis interpretasi digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian disimpulkan. Lalu untuk metode penelitiannya, berikut ada salah satu contoh dari pengumpulan data makna green dari aspek desain pasif terhadap orientasi bangunannya. Dari poin tersebut disusun menjadi pokok-pokok materi wawancara, yaitu yang pertama ada orientasi bukan bangunan menghadap ke arah selatan utara. Dari pernyataan ini ditanyakan kepada partisipan narasumber untuk memberikan opini yang serealnya dan sebagaimana harus mestinya. Lalu dari hasil wawancara tersebut, peneliti menginterpretasi ulang, kemudian diberikan nilai sesuai dengan kualitasnya. Di sini ada pokok-pokok penilaian secara keseluruhan dari makna green, desain pasif, dan indoor health comfort-nya. Lalu di sini berikut untuk keseluruhan dari penilaian makna tradisi. Dari analisis tersebut, terdapat 3 pokok penting temuan di luar pertanyaan penelitian. Yang pertama, Bandar Udara Belimbing Banyuwangi hanya mengakomodasi kegiatan penambangan domestik, tidak seperti yang diusulkan ke Aga Khan Award for Architecture 2022. Lalu untuk temuan yang kedua, material kayu yang digunakan pada fasad dan plafon itu menggunakan material daur ulang dari Badan Kapal Layar di Kalimantan. Namun untuk penggunaan material lainnya seperti penggunaan material beton, di sini cukup menghasilkan banyak limbah yang cukup signifikan sehingga bertolak belakang dengan konsep green tersebut. Lalu untuk yang ketiga, lapisan permukaan rumput di atap ini cukup memberikan konsekuensi untuk pemeliharaannya pada aspek penyiramannya karena untuk pengairannya ini masih mengandalkan irigasi setempat. Kemudian selanjutnya untuk kesimpulan penelitiannya menjawab pertanyaan penelitian 1, bagaimana evaluasi makna green pada arsitektur Bandar Udara Belimbing Banyuwangi dengan mengacu indikator green dari GBCI atau net zero. Evaluasi makna green pada bangunan terminal Bandar Udara Belimbing hanya memenuhi 2 aspek dari 4 aspek, yaitu aspek desain pasif dan kenyamanan dan kesehatan ruang dalamnya saja. Hasil tersebut dapat dilihat bahwa di sini yang kurang itu adalah elemen air dan vegetasinya saja. Di sini kurang efektif dalam pengairannya. Lalu untuk pengendalian hamanya, untuk aspek makna green ini masih kurang sekali.
Lalu untuk yang simpulan kedua, bagaimana evaluasi format tradisi Osing Banyuwangi pada bangunan terminal Bandar Udara Bumi Sari Banyuwangi? Yang pertama, untuk aspek culture hanya dipenuhi pada bentuk atap. Untuk indikator lainnya, elemen bangunan dinding, lantai material dan ornamen tidak ditemukan. Untuk type of function terhadap bentuk bandaranya dan fungsinya, interpretasi narasumber hanya memenuhi bentuk dasar bangunannya saja yang linear memanjang seperti bandara pada umumnya. Namun pada bangunan yang memanjang ini tidak ada sinkronisasi antara zoning denah dan bentuk tetapnya. Lalu yang ketiga adalah aspek ideologi, interpretasi narasumber, bentuk dan karakteristik bangunan lebih didominasi oleh karakter modernisme perancang seperti karakter bangunan yang didesain oleh perancang tersebut. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.